Bab 6 ini pembunuhan. Ruang VIP dilengkapi dengan baik. Qin Haodong mengambil sepanci air panas untuk membersihkan noda darah di tubuh Lin Momo dengan handuk. Tuan Qin, biar aku bantu, kata An Biru. Tidak, kamu tidak tahu di mana lukanya, kamu bisa dengan mudah menyentuhnya. Setelah menolak bantuan An Biru, Qin Haodong mulai membersihkan Lin Momo. An Biru tidak berkata apa-apa lagi, tetapi menatap pemuda di depannya. Gerakannya begitu lembut dan ekspresinya serius seolah-olah dia sedang menyeka harta yang berharga. An Biru bertanya-tanya mengapa seorang pemuda yang baru berusia 20-an memiliki kesan kedewasaan dan perubahan yang kuat di matanya. Untuk alasan apa dia terlihat seperti itu? Segera, Qin Haodong menyeka semua noda darah dari wajah Lin Momo, memperlihatkan wajah yang menakjubkan di depannya. Meskipun dia telah melihat banyak orang suci dan putri dari pasukan sakti dan beberapa wanita di dunia kultivasi semuanya adalah wanita cantik yang jarang terlihat di dunia manusia, dia tetap kagum dengan kecantikan Lin Momo. Melihat wajahnya, tubuhnya, bentuk tubuhnya, tidak heran dia akan menjadi gadisku, dia sangat cantik, sangat cantik. Saat pertama kali melihat Tang Tang, Qin Haodong telah menganggap Lin Momo sebagai wanitanya. Mengapa aku tidak melihat ayah Tang Tang? Qin Haodong bertanya. Dia ingin mengetahui apakah Lin Momo sudah menikah atau belum secara tidak langsung. Tang Tang tidak punya ayah. An Biru menghela napas dan melanjutkan, bos tidak pernah memberitahu kami siapa ayah Tang Tang dan pria itu tidak muncul sekalipun. Momo mungkin punya alasan untuk melakukan itu, tapi, pria berdarah dingin itu tidak pernah datang menemui putrinya sendiri selama bertahun-tahun. Jika aku tahu siapa dia suatu hari nanti, aku akan memukul bolanya. An Biru berkata dengan marah. Dia bukan hanya asisten Lin Momo, tetapi juga teman baiknya, jadi, dia selalu membelanya terhadap pria itu. Qin Haodong terbatuk, hampir tersedak oleh air liurnya sendiri. Dr. Qin, Anda baik-baik saja, tanya An Biru sambil menatapnya dengan heran. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Qin Haodong mengatupkan kakinya tanpa sadar dan mengganti topik pembicaraan. Nona Lin adalah gadis yang luar biasa, pasti banyak orang yang merayunya, apakah dia tidak mempertimbangkan untuk menikah lagi? Tidak, dia mungkin sangat terluka oleh pria berdarah dingin itu, sejak dia memiliki Tang Tang, karakternya telah banyak berubah dan dia menjadi tidak peduli pada siapapun, dia bahkan tidak punya pacar, apalagi menikah. Qin Haodong merasa lega setelah mendengar jawabannya, dan rasa kasihan muncul dalam hatinya. Dia terus bertanya, apa yang terjadi hari ini, bagaimana dia bisa terluka? Dia mempertanyakan keraguannya. Mengingat status Lin Momo dan pengawalnya, dia seharusnya tidak mengalami kecelakaan serius seperti itu. An Biru menjawab, saya dan bos sedang dalam perjalanan ke taman kanak-kanak Tang Tang untuk menjemputnya pulang, namun, ketika kami sedang menyeberang jalan, sebuah mobil hitam tanpa plat nomor tiba-tiba melaju ke arah kami dan menabrak Momo. Qin Haodong mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan pengemudinya? Tidak, mobil itu bahkan tidak berhenti setelah menabrak kami dan malah melaju kencang untuk kabur. Aku merasa itu bukan kecelakaan biasa, jadi aku menyuruh Zhang Debiao dan beberapa pengawal lainnya untuk membawa Momo ke rumah sakit dan aku pergi menjemput Tang Tang, takut kecelakaan lain akan menimpanya. Saya baru saja menelepon polisi, dan diberitahu bahwa mereka telah menemukan mobil itu di dasar tebing dan pengemudinya telah hancur berkeping-keping. Qin Haodong berkata dengan nada dingin, ini bukan kecelakaan mobil, ini pembunuhan. An Biru menjawab, itu wajar, setelah Momo mengambil alih posisi presiden, bisnis Lin Group berkembang 2 kali lipat, itu memengaruhi kepentingan orang lain, jadi, wajar saja, ada beberapa orang yang menginginkannya mati, terlebih lagi, kelompok kami tidak damai secara internal, banyak orang yang menginginkan posisi presiden. Siapapun yang berani menyakiti gadisku akan dilempar ke dasar neraka. Qin Haodong mendengus diam-diam. Suasana dingin langsung memenuhi ruangan. Apa yang terjadi? Apakah suhu pada AC terlalu rendah? An Biru merapatkan kerah bajunya dan mulai menaikkan suhu hingga 2 derajat Celcius. Keesokan paginya, Qin Haodong mencabut jarum di perut Lin Momo. Setelah semalam diberi nutrisi ki sejati kayu hijau, sebagian besar lukanya sembuh, yang merupakan keajaiban dalam sejarah pengobatan modern. Namun, Qin Haodong tetap menggelengkan kepalanya. Kultivasiku terlalu rendah sekarang, yang membatasi kemampuan medisku. Jika aku masih memiliki kultivasi yang kumiliki di dunia kultivasi, aku dapat menyembuhkannya dalam hitungan detik. Setelah Qin Haodong mencabut jarum darinya, Lin Momo segera membuka matanya dan duduk. Meskipun dia terluka parah tadi malam, dia masih punya akal sehat, jadi dia tahu semua yang terjadi kemudian dan bahwa laki-laki di depannya menyelamatkannya dari gerbang neraka. Dia berkata kepada Qin Haodong, terima kasih, Dr. Qin. Qin Haodong mengamati Lin Momo, yang memberinya kesan acuh tak acuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa merasakan kehangatan dari kata-katanya dan hampir tidak bisa mengaitkannya dengan gadis antusias yang ditemuinya malam itu. Sama-sama, Nona Lin,
itulah yang seharusnya saya lakukan, jawab Qin Haodong. Melihat si pekerja magang menatapnya lekat-lekat, Lin Momo sedikit mengernyit. Dia tidak suka ditatap. Saudari An, tuliskan cek sebesar 1 juta RMB kepada Dr. Qin sebagai tanda terima kasihku. Qin Haodong berkata, tidak, Anda tidak perlu melakukannya, karena Tuan Lin telah membayar saya dengan sebuah rumah. Itu hadiah dari ayahku, dan aku punya hadiahku untukmu, lagi pula, tidak ada yang lebih berharga daripada hidupku. Lin Momo benar-benar takut setelah kecelakaan mobil itu. Jika dia benar-benar meninggal dalam kecelakaan itu, Tang Tang akan ditinggal sendirian tanpa ibunya. Memikirkan hal ini, Lin Momo merasa takut. An Biru, yang berdiri di samping Lin Momo, tercengang. Tadi malam ketika Qin Haodong memberitahu Tang Tang bahwa Lin Momo akan pulih keesokan paginya, dia mengira itu adalah kebohongan untuk menghibur anak itu dan tidak menyangka itu benar. Keterampilan pemuda ini luar biasa. Dia menyembuhkan seorang gadis yang sekarat hanya dalam 1 malam. Dia tercengang sampai dia mendengar kata-kata Lin Momo. Setelah mengeluarkan buku cek dari tasnya, dia menulis cek sebesar 1 juta RMB dan menyerahkannya kepada Qin Haodong. Nona Lin, sudah kubilang aku tidak bisa menerima ini. Qin Haodong tidak mengambil cek itu. Lin Momo bertanya, baiklah, Dr. Qin, apakah jumlahnya terlalu sedikit untuk Anda? Beritahu saya jumlahnya dan saya yakin saya bisa memuaskan Anda. Ini bukan tentang uang, kata Qin Haodong. Nona Lin, jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, patuhi permintaan saya. Lin Momo bertanya-tanya permintaan apa yang bisa lebih berharga daripada 1 juta RMB, dan ketika dia memikirkan bagaimana Qin Haodong menatapnya, dia tampaknya dapat menebak apa yang diinginkannya. Dia langsung menjawab, Dr. Qin, jika Anda berpikir bahwa Anda dapat merencanakan sesuatu terhadap saya karena Anda telah menyelamatkan saya, Anda salah, hentikan rencana-rencana Anda yang tidak praktis itu. Dia tidak seharusnya disalahkan atas kesalahpahamannya terhadapnya karena pria-pria yang merayunya selama bertahun-tahun bagaikan lalat yang tidak bisa dia usir. Dia sudah muak, dan itulah sebabnya dia selalu terlihat tidak mudah didekati. Apa? Qin Haodong sedikit terkejut tetapi langsung mengerti apa maksudnya. Dia segera berkata, Nona Lin, Anda salah paham, ini tidak seperti yang Anda pikirkan, hanya saja saya merasa Tang Tang cocok dengan saya, jadi, saya ingin menjadi ayah angkatnya, saya hanya punya satu permintaan. Meskipun dia juga ingin memenangkan hati Lin Momo, dia tahu dia harus bersabar. Yang lebih penting adalah membiarkan Tang Tang memanggilnya ayah karena dia kesal dipanggil paman oleh putrinya sendiri. Ayah angkat juga merupakan sejenis ayah, dan ini adalah ide terbaik yang dapat dipikirkannya saat itu. Lebih baik dipanggil paman. Serius, kamu mau jadi ayah angkat Tang Tang? Lin Momo sedikit terkejut, dan wajahnya memerah setelah menyadari bahwa dia salah mengira Qin Haodong ingin merayunya. Ya, aku sangat menyukai Tang Tang. Qin Haodong melanjutkan, jika kau mengizinkanku menjadi ayah angkatnya, aku dapat berjanji padamu bahwa dia tidak akan jatuh sakit selama sisa hidupnya. Ini. Lin Momo ragu-ragu. Tang Tang tidak memiliki ayah, dan itu selalu menjadi hal yang menyakitkan. Pria yang penuh kebencian itu menghilang setelah malam itu dan tidak ada kabar tentangnya yang terdengar. Tang Tang telah menangis mencari ayahnya berkali-kali dan bertanya kepada Lin Momo mengapa dia tidak memiliki ayah, yang mana Lin Momo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lebih baik punya ayah angkat daripada tidak punya ayah, ini mungkin bisa sedikit menghibur Tang Tang. Lin Momo punya pemikiran yang sama seperti Qin Haodong. Yang paling menyentuh hatinya adalah Qin Haodong berjanji padanya bahwa Tang Tang tidak akan jatuh sakit selama sisa hidupnya. Setiap orang tua berharap agar anak-anak mereka bisa sehat. Setelah kecelakaan itu, Lin Momo lebih tahu betapa berharganya hidup seseorang. Baiklah, kalau Tang Tang tidak keberatan, aku tidak keberatan. Baik, terima kasih, Nona Lin. Qin Haodong menahan kegembiraannya karena takut menimbulkan kecurigaan Lin Momo. Sedangkan Tang Tang, dia yakin bahwa dia akan senang menerimanya sebagai ayah angkatnya. Saat itu, An Biru menimpali, Dr. Qin, bisakah Anda memberitahu saya perawatan lebih lanjut yang harus dilakukan pada Presiden? Baiklah, dia tidak perlu perawatan lagi, dia bisa meninggalkan rumah sakit sekarang juga. Benarkah, apakah Anda mengatakan bahwa Presiden sudah pulih? An Biru bertanya dengan heran. Sudah di luar dugaannya bahwa Lin Momo bisa pulih seperti sekarang. Akan menjadi keajaiban jika dia pulih sepenuhnya. Baiklah, Qin Haodong kembali tenang karena kegembiraannya dan langsung menjawab, maksudku, dia tidak perlu dirawat di rumah sakit. Penampilannya baik-baik saja, tetapi organ dalamnya masih perlu diberi nutrisi. Dia bisa dirawat di rumah, dan dia akan baik-baik saja setelah aku memberinya akupuntur dan pijat setiap hari. Faktanya, Lin Momo sudah pulih total dan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut. Alasan mengapa Qin Haodong mengatakan hal itu adalah karena ia ingin menciptakan beberapa kesempatan bagi dirinya untuk tetap bersama Lin Momo.
Ia ingin memenangkan hati Lin Momo secepat mungkin dan tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk melakukannya. Dr. Qin, berapa lama perawatan akupuntur dan pijat akan berlangsung? Lin Momo bertanya. Perkiraan awal adalah setengah bulan, dan itu juga akan tergantung pada bagaimana dia pulih pada waktu berikutnya. Qin Haodong tidak memberinya jawaban yang pasti dan memberi dirinya sedikit kelonggaran, karena dia tahu bahwa gadis seperti Lin Momo tidak akan memberinya kesempatan untuk memasuki rumahnya jika dia tidak lagi membutuhkan perawatannya. Bab 7 Gadis kecil jatuh sakit. Lin Momo bangkit dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya yang kaku. Ia merasa tubuhnya telah pulih seperti sebelum cedera. Qin Haodong benar. Ia sebenarnya bisa meninggalkan rumah sakit, jadi ia meminta An Biru untuk menandatangani surat keluar. Saat mereka sampai di gerbang rumah sakit, mereka melihat beberapa mobil limosin terparkir di depan gerbang. Saat melihat Lin Momo, Zhang Debiao mendatanginya dengan belasan pengawal. Setelah kejadian kemarin, Lin Ziyuan mengirim pengawal untuk memperkuat perlindungan bagi putrinya. Qin Haodong kecewa karena dia hanya melihat pengawal dan tidak ada tanda-tanda gadis kecil itu. Untungnya, dia hanya menyiapkan persiapan. Demi pergi ke rumah Lin Momo untuk berobat, dia masuk ke mobil bersama Lin Momo, kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat putrinya hari ini. Di gerbang villa keluarga Lin, An Biru kembali bekerja, dan Qin Haodong mengikuti Lin Momo ke dalam rumah. Begitu mereka masuk, mereka melihat kekacauan. Lin Ziyuan menggendong Tang Tang di tangannya dan bergegas ke pintu dengan panik. Di belakangnya ada seorang dokter wanita berjas putih dan masker besar. Anak kecil dalam pelukan Lin Ziyuan tampak lesu dan pucat, tidak bersemangat seperti hari sebelumnya. Ayah, apa yang terjadi? Lin Momo bergegas menghampiri mereka dan bertanya. Apakah kamu benar-benar sudah pulih, Momo? Lin Ziyuan terkejut melihat putrinya. Kemudian dia menjelaskan situasinya kepadanya, Tang Tang sakit karena demam tinggi, aku akan membawanya ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Tang Tang selalu dalam keadaan sehat, mengapa dia tiba-tiba jatuh sakit? Lin Momo bertanya dengan cemas. Dia kembali dari rumah sakit tadi malam dengan demam, mungkin dia masuk angin, Dokter Gao memberinya obat tetapi tidak mempan, itu sebabnya saya akan membawanya ke rumah sakit, jawab Lin Ziyuan dengan cemas. Dokter Gao adalah dokter keluarga mereka, Gao Yan, yang berada di belakangnya. Keluarga besar seperti keluarga Lin memiliki dokter keluarga sehingga mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk penyakit umum. Gao Yan melangkah maju dan menjelaskan lebih lanjut, Nona Lin, saya sudah memberikan Tang Tang antipiretik terbaik dan antibiotik tercanggih, tetapi tidak ada yang berhasil. Sekarang Tang Tang mengalami demam tinggi, yaitu 39,5 derajat Celcius, saya menduga dia terinfeksi virus baru, yang tidak dapat diobati dalam kondisi medis keluarga kami, oleh karena itu, kami harus mengirim Tang Tang ke rumah sakit untuk menjalani tes darah dan membuat diagnosis sesegera mungkin. Apa, kamu memberi Tang Tang antibiotik? Kamu tidak tahu kalau antibiotik berbahaya bagi anak-anak. Mendengar perkataannya, Qin Haodong kehilangan kesabarannya. Gadis kecil itu adalah sumber kehidupannya, dan dia tidak akan membiarkannya terluka dengan cara apapun. Apakah kamu meragukan kemampuan medisku? Aku telah merawat Tang Tang terlebih dahulu sesuai dengan perawatan paling canggih di negara M, balas Gao Yan sebelum dia menyadari keberadaan Qin Haodong di belakang Lin Momo. Siapa kamu? Apakah kamu tahu sesuatu tentang pengobatan? Mengapa meragukanku? Geramnya. Lin Momo segera memperkenalkan Qin Haodong, Dr. Gao, ini Qin Haodong, Dr. Qin. Gao Yan selalu bersikap sombong dan dingin. Menyadari bahwa Qin Haodong baru berusia sekitar 20 tahun, dia bersikap dingin kepadanya. Nona Lin, Anda tahu keterampilan medis saya, tidak sembarang dokter bisa bertanya, tegasnya dengan nada mencemooh. Pada saat itu, gadis kecil yang mengantuk itu mendengar suara Qin Haodong dan mencoba membuka matanya. Dokter sihir, tolong. Aku merasa sangat sakit. Aku mungkin akan mati, teriaknya lemah. Karena Lin Momo adalah presiden Lin Group saat ini, cederanya sangat dirahasiakan, dan Gao Yan tidak mengetahuinya. Ketika gadis kecil itu memanggil Qin Haodong dokter ajaib, ekspresinya menjadi semakin meremehkan. Dokter Magic, konyol sekali, kau hanya bisa menipu anak-anak. Dia tidak berbicara dengan suara keras, tetapi semua orang di ruangan itu mendengarnya. Wajah Lin Ziyuan dan Lin Momo tampak cemas, takut Qin Haodong akan marah padanya. Qin Haodong mengabaikan wanita sombong itu dan mengambil gadis kecil itu dari pelukan Lin Ziyuan. Tuan Lin, berikan Tang Tang kepadaku, bahkan di rumah sakit, dia tidak bisa disembuhkan. Dia melihat bahwa gadis kecil itu sama sekali tidak terinfeksi virus baru. Sebenarnya, roh jahat yang menyerang Tang Tang di rumah sakit tadi malam itulah yang menyebabkan demamnya. Bagaimanapun, anak-anak rentan terhadap roh jahat. Kesehatannya akan sangat terpengaruh jika roh jahat di tubuhnya tidak segera disingkirkan. Silakan, Dr. Qin, kata Lin Ziyuan dengan sopan. Dia sekarang benar-benar mengagumi keterampilan medis Qin Haodong. Tidak,
Tuan Lin, Tang Tang sedang dalam situasi yang sangat berbahaya, tidak ada waktu untuk disia-siakan, dia harus segera dibawa ke rumah sakit, teriak Gao Yan, mencoba menghentikan mereka. Dokter Gao, Dokter Qin sangat ahli dalam penyembuhan, dia pasti bisa menyembuhkan Tang Tang. Lin Ziyuan menjelaskan. Saat ini, Qin Haodong telah membaringkan Tang Tang di sofa ruang tamu, lalu mengeluarkan kantong jarum dari pakaiannya. Kultivasinya belum pulih sepenuhnya. Jika dia berada di alam dasar, dia bisa saja membersihkan roh jahat dari tubuh gadis itu dengan mantra sederhana, tetapi sekarang dia harus menggunakan akupuntur untuk mencapai efek ini. Apakah Anda seorang dokter tradisional Tiongkok? Begitu Qin Haodong meraih tas jarumnya, Gao Yan segera berdiri di antara dia dan Tang Tang, dan membujuk Lin Ziyuan dan Lin Momo. Tuan Lin, Nona Lin, pengobatan tradisional Tiongkok adalah tipuan, Anda tidak boleh mempercayainya, jika Anda membiarkannya melakukan ini, Tang Tang akan semakin parah. Wajah Qin Haodong langsung menjadi gelap. Wanita ini belum menyerah untuk menghentikannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan pengobatan Tiongkok, minggirlah, tegurnya dengan dingin. Lin Momo menghampiri mereka dan berkata, Dokter Gao, Anda dapat yakin bahwa keterampilan medis Dr. Qin sangat bagus. Nona Lin, mohon hormati sains dan jangan dibutakan oleh perasaan Anda, Tang Tang masih sangat muda, dia tidak akan terluka karena perasaan pribadi Anda. Menurut pendapatnya, Qin Haodong adalah mainan baru Lin Momo, dan Lin Momo yakin pria ini lebih mementingkan pertimbangan pribadi daripada keterampilan medis Qin Haodong. Bagaimana mungkin Lin Momo, presiden perusahaan yang sombong dan kata-katanya berbobot, tahan dituduh oleh seorang dokter keluarga kecil. Wajahnya muram. Dokter Gao, saya berhak memilih siapa yang akan menyembuhkan Tang Tang, tolong minggir, bentaknya. Tidak, saya seorang dokter keluarga, dan tugas saya adalah bertanggung jawab atas pasien-pasien saya tidak akan membiarkan dia menyentuh Tang Tang selama saya masih ada, kecuali Anda memecat saya. Gao Yan telah bekerja sebagai dokter keluarga di keluarga Lin selama lebih dari 3 tahun dan dihormati oleh Lin Momo dan Lin Ziyuan, yang menambah harga dirinya. Dia yakin Lin Momo akan memilihnya antara Qin Haodong dan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah seorang dokter yang kembali dari studinya di negara M, baik pendidikan maupun keterampilan medisnya sangat meyakinkan. Baiklah, kamu dipecat sekarang, kata Lin Momo, sedikit kesal. Apa? Gao Yan kemudian menyadari betapa bodohnya tindakannya. Dia segera menoleh ke Lin Ziyuan, berharap mendapat giliran darinya. Dokter Gao, Anda telah bekerja untuk keluarga ini selama beberapa tahun, saya akan memberi Anda kesempatan lagi, minggir atau pergi, kata Lin Ziyuan dengan nada memperingatkan. Gao Yan adalah seorang dokter yang baru saja kembali dari sekolah di negara M, tetapi bos yang murah hati seperti keluarga Lin sulit ditemukan. Antara pekerjaan dan harga diri, dia akhirnya memilih yang pertama. Kesombongannya tiba-tiba mereda dan dia diam-diam minggir. Kemudian Qin Haodong mendatangi anak itu. Melihat jarum perak di tangannya, Tang Tang bertanya dengan takut, Dokter sihir, apakah Anda akan memberi saya jarum? Ya, hanya dengan beberapa jarum saja, Tang Tang akan baik-baik saja. Dokter sihir, apakah itu sakit? Kau panggil paman dokter sihir, tentu saja, tidak sakit. Hanya jarum dukun yang sakit. Baiklah, aku akan menutup mataku dan tidak akan sakit jika aku tidak melihat. Tang Tang dengan cerdik menutup matanya dan bertanya lagi, Dokter sihir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan jarumnya? Sebentar lagi, kenapa tidak menyanyikan sebuah lagu untuk paman? Kalau sudah selesai, jarumnya sudah jadi. Qin Haodong kemudian bergerak cepat, menusukkan selusin jarum perak ke titik akupuntur Tang Tang dari kepala hingga kaki. Teknik akupunturnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Diberi ki asli kayu hijau, gadis kecil itu tidak merasakan sakit sama sekali dan mulai bernyanyi sambil memejamkan mata. Kelinci kecil sayang, buka pintunya. Tang Tang tidak memiliki terlalu banyak roh jahat di tubuhnya, jadi mudah untuk dikeluarkan. Hanya butuh 2 atau 3 menit bagi Qin Haodong untuk mengeluarkannya. Saat ia mencabut jarum-jarum perak itu, gadis kecil itu belum menyelesaikan sajak anak-anaknya. Sudah berakhir, Tang Tang, kamu bisa berhenti sekarang. Kata Qin Haodong sambil mencubit pipi tembam gadis kecil itu. Benarkah, aku tidak merasakan sakit apapun? Tang Tang melompat ke sofa dengan penuh semangat. Wajahnya, yang beberapa menit lalu berwarna hijau, telah kembali menjadi merah muda seperti biasa, dan dia kembali bersemangat seolah-olah dia telah dialiri listrik. Lin Ziyuan berjalan ke sofa, meraba dahinya, dan berseru kegirangan, demamnya sudah turun, Tang Tang benar-benar tidak demam sekarang. Meskipun dia tahu bahwa keterampilan medis Qin Haodong luar biasa, dia tidak menyangka bahwa dia dapat menyembuhkan Tang Tang secepat itu. Bagaimanapun, gadis kecil itu sangat panas dalam pelukannya. Dokter sihir, Anda hebat sekali, Anda menyembuhkan Tang Tang begitu cepat, teriak gadis kecil itu sambil melompat-lompat di sofa dengan riang. Tentu saja,
kamu mengatakan paman adalah seorang dokter sihir, kata Qin Haodong sambil tertawa. Dokter sihir, kalau aku sakit lagi, aku akan membiarkanmu mengobatiku. Bibi Gao tidak akan pernah diizinkan mengobatiku lagi. Dia memberiku beberapa suntikan, itu sangat menyakitkan, tapi aku masih sakit parah. Gao Yan menatap mereka dengan tercengang. Saat mendengar perkataan Tang Tang, dia teringat dan membentak. Ini tidak mungkin, pasti obat yang baru saja kuberikan pada Tang Tang berhasil. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah penipuan, tidak mungkin begitu manjur. Qin Haodong berbalik, menatap Gao Yan dengan dingin, dan bertanya, apakah kamu sudah belajar pengobatan tradisional Tiongkok? Saya adalah mahasiswa S3 di negara M, bagaimana saya bisa belajar dari penipu seperti itu, teriak Gao Yan dengan ekspresi jijik. Apakah Anda tahu ilmu pengobatan tradisional Tiongkok? Mengapa aku harus tahu hal semacam itu? Qin Haodong melangkah maju 2 langkah, menatap tajam ke arah Gao Yan, dan membantah, apa yang salah denganmu, kamu tidak pernah belajar pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak mengetahuinya, singkatnya, kamu bahkan tidak tahu apa itu, lalu bagaimana mungkin kamu selalu mengatakan bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah penipuan? Itu, profesor saya yang memberitahu saya, dia bilang pengobatan tradisional Tiongkok sama sekali tidak ilmiah, itu adalah hal tahayul yang tersisa dari masyarakat feodal, itu sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak dapat menyembuhkan penyakit, lalu bagaimana Tang Tang bisa disembuhkan? Qin Haodong meringis. Awan kemarahan muncul dalam dirinya. Ada beberapa orang, yang tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, yang suka meremehkannya tanpa dasar. Seperti yang sudah kukatakan padamu, Tang Tang pasti sudah kusembuhkan, itu tidak ada hubungannya denganmu, hanya pengobatan barat yang benar, terapi pengobatan barat adalah yang paling ilmiah. Qin Haodong mencibir, karena pengobatan barat sangat ilmiah dan efektif, mengapa tidak menyembuhkan apa yang ada di mulutmu? Bab 8 Nafasmu bau. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Gao Yan mundur 2 langkah tanpa sadar. Aku bilang baunya, kau tahu maksudku. Baik Lin Ziyuan maupun Lin Momo tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Haodong. Mereka keliru mengira Qin Haodong marah pada Gao Yan karena bersikap kasar dan menghina pengobatan tradisional Tiongkok. Namun, gadis kecil itu melompat dan menangis. Aku tahu, napas bibi Gao benar-benar bau, begitu dia tidak memakai masker, napasnya berbau seperti kentut dan membuatku kehilangan nafsu makan. Lin Ziyuan dan Lin Momo lalu menyadari bahwa yang dimaksud Qin Haodong adalah Gao Yan menderita bau mulut, bukan kata-katanya yang menyinggung. Mereka mengira Gao Yan mengenakan masker besar karena obsesi dokternya terhadap kebersihan, tetapi sekarang mereka tahu bahwa dia menutupi bau mulutnya. Meskipun tidak ada yang tersinggung dengan kata-kata Tang Tang, Gao Yan sangat malu hingga ia berharap dirinya menghilang saja. Ia tidak memiliki bau mulut saat kecil, tetapi entah bagaimana ia mengalaminya saat SMA. Untuk menyembuhkan penyakit yang tidak mengenakan ini, ia memilih sekolah kedokteran saat ujian masuk kuliah dan kemudian mengambil jurusan kedokteran di M Country. Selama bertahun-tahun, ia telah menemui banyak dokter terkenal, tetapi halitosisnya masih belum sembuh dan malah semakin parah. Karena alasan ini, wanita cantik berusia awal 30-an ini belum memiliki pacar. Tidak ada pria yang tahan dengan bau mulutnya. Apakah kamu tidak percaya pada pengobatan barat? Mengapa kamu tidak bisa menyembuhkan dirimu sendiri? Qin Haodong menjawab pertanyaan ini lagi. Gao Yan menatapnya dengan getir dan menjawab, memangnya kenapa, pengobatan barat itu ilmiah, tetapi ada juga penyakit yang sulit dan rumit yang tidak dapat disembuhkan saat ini, Anda tidak dapat menyangkal peran pengobatan barat hanya karena hal ini. Penyakit yang sulit dan rumit. Qin Haodong mendengus sambil tertawa. Halitosis Anda jelas disebabkan oleh api perut dan panas gastrointestinal yang hebat. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ini adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh dan dapat disembuhkan dengan mudah. Anda tidak hanya tidak percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi Anda juga meremehkannya. Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Itu tidak mungkin, kamu bohong, aku sudah menjalani pemeriksaan standar pada lambung dan ususku. Tidak ada yang salah, bagaimana ini bisa terjadi karena lambung dan ususku, bantah Gao Yan. Itulah sebabnya saya katakan Anda tidak tahu apapun tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, lambung dan usus adalah sistem saluran, bukan organ seperti dalam pengobatan barat. Justru karena keterbatasan pengobatan barat, ia tidak dapat menemukan akar penyakit Anda dan dengan konyol menyebutnya sebagai masalah yang sulit. Hanya butuh beberapa menit saja bagiku untuk sembuh dari penyakit sepertimu. Apa, kau bisa menyembuhkan penyakitku? Tanya Gao Yan tak percaya. Ya, tentu saja, Dr. Magic sangat hebat, dia bisa menyembuhkan penyakit apapun. Gadis kecil itu berteriak sambil bertepuk tangan. Dia sekarang menjadi penggemar berat Qin Haodong. Di matanya, dokter sihirnya sangat hebat. Gao Yan ragu sejenak, lalu membungkuk rendah kepada Qin Haodong, dan memohon dengan sungguh-sungguh,
Tolong, Dr. Qin, bantu saya, selama Anda dapat menyembuhkan penyakit saya akan memberikan apapun yang Anda minta. Qin Haodong tahu bahwa dia menderita halitosis dan penyebabnya hanya dengan sekali pandang. Gao Yan kini sedikit percaya pada keterampilan medisnya. Terlebih lagi, dia hampir gila karena penyakit itu dan akan mencoba dengan harapan sekecil apapun. Dokter sihir, bibi Gao sangat menyedihkan, tolong beri dia beberapa jarum, jika dia sakit, aku bisa menyanyikan sebuah lagu untuknya. Qin Haodong membelai kepala gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang, lalu menoleh ke Gao Yan dan berkata, demi Tang Tang, aku akan memberimu sedikit terapi. Kemudian dia menyuruh Gao Yan berbaring di sofa sebelum dia melakukan akupuntur padanya. Bagi Kaisar Kayu Hijau, menyembuhkan penyumbatan gastrointestinal adalah hal yang mudah. 5 menit kemudian, dia menyingkirkan jarumnya. Sudah selesai, coba lihat apakah bau mulutmu masih ada. Secepat itu, Gao Yan ragu-ragu melepas topengnya. Kemudian dia menyatukan kedua tangannya, menghirup udara, dan mengendus. Dulu dia mengerutkan kening karena bau mulutnya saat melakukan hal ini, tetapi kali ini dia tidak mencium bau apapun. Benarkah penyakit yang sudah menggangguku selama lebih dari 10 tahun ini sembuh dalam hitungan menit terakhir? Tanyanya dengan heran. Dengan ekspresi tidak percaya, Gao Yan kembali menghembuskan napas ke telapak tangannya. Tetap saja, tidak ada bau mulut yang tersisa. Gadis kecil itu berlari ke arah Gao Yan dan berkata dengan ekspresi konyol, Bibi Gao, biarkan aku menciumnya. Setelah itu, dia mendekatkan wajahnya ke mulut Gao Yan, hidung mungilnya yang cantik mengendus, lalu menepukkan tangan mungilnya dan berteriak, tidak ada bau busuk, tidak ada bau busuk, mulut Bibi Gao tidak kentut lagi. Gao Yan menangis terseduh-seduh. Setelah menderita bau mulut selama bertahun-tahun, hanya dia yang tahu kepahitan dan penghinaan itu. Terima kasih, Dr. Qin, terima kasih banyak. Gao Yan berlutut di depan Qin Haodong sambil terkulai. Saya salah, saya kurang berpandangan, saya minta maaf kepada Anda, kepada pengobatan Tiongkok, saya minta maaf. Bangunlah, kata Qin Haodong. Saya telah menyembuhkan penyakitmu, tetapi karena kamu hanya percaya begitu saja pada hal-hal asing dan meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok, saya akan menghukummu selama 3 hari karena tidak dapat berbicara. Ia murka kepada wanita itu karena tanpa alasan yang jelas ia merendahkan pengobatan tradisional Tiongkok, maka ia mengambil cara kecil untuk menghukumnya selama terapi tadi. Gao Yan bangkit dari tanah, membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi alangkah ngerinya, dia tiba-tiba kehilangan suaranya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa keajaiban pengobatan tradisional Tiongkok jauh melampaui imajinasi orang-orang seperti dia yang mempelajari pengobatan barat. Namun, dia, yang tidak dapat berbicara selama 3 hari berikutnya, memandang Qin Haodong dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Selama bau mulutnya hilang, dia bersedia tutup mulut selama 3 bulan atau bahkan 3 tahun, apalagi 3 hari. Ketika gadis kecil itu melihat bahwa Gao Yan tiba-tiba tidak dapat berbicara, dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangannya yang kecil dan berkata kepada Qin Haodong, Dokter sihir, aku gadis yang baik, tolong jangan membuatku tidak dapat berbicara. Ucapan itu, yang penuh dengan kepolosan kekanak-kanakan, memicu ledakan tawa, yang membuat suasana canggung menjadi ceria. Lin Momo menatap Qin Haodong, matanya berbinar kagum. Sepertinya sangat bijaksana untuk menyetujui Qin Haodong menjadi ayah angkat Tang Tang, pikirnya lega. Kalau tidak, Tang Tang mungkin tidak dapat dirawat bahkan di rumah sakit hari ini. Lin Ziyuan sudah cukup dewasa untuk memahami pentingnya seorang dokter yang terampil bagi sebuah keluarga. Dengan Qin Haodong, keluarga Lin memiliki harapan hidup tambahan. Oleh karena itu, antusiasmenya terhadap Qin Haodong diwarnai dengan rasa hormat. Dr. Qin, terima kasih telah membantu Tang Tang pulih, keterampilan medismu sungguh membuka mataku. Sekarang, tidak ada satupun keluarga Lin yang berani mempertanyakan keterampilan medis Qin Haodong. Mereka baru saja membuat keributan sehingga juru masak dan pengasuh mereka datang ke ruang tamu untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ketika masalah ini selesai, juru masak Zhang Dafu datang kepada mereka dan bertanya, Tuan Lin, sarapan sudah siap, kapan Anda makan? Lin Ziyuan tidak berminat makan beberapa menit yang lalu karena Tang Tang sakit. Sekarang setelah Tang Tang sembuh, suasana hatinya membaik, jadi dia memutuskan untuk segera sarapan. Terima kasih banyak, Dr. Qin, silakan datang dan sarapan bersama kami. Dia kemudian dengan sopan mengundang Qin Haodong ke ruang makan dan menawarkannya tempat duduk kehormatannya. Saya ingin duduk di sebelah Dr. Magic. Gadis kecil itu menangis sambil naik ke kursi di sebelah Qin Haodong dan memegang tangannya dengan penuh kasih sayang. Mama, duduklah di sini, katanya kepada Lin Momo, sambil menepuk kursi di sampingnya dengan tangan kecilnya. Agar dapat mengurus putrinya dengan nyaman, Lin Momo duduk di kursi. Saat dia melirik Qin Haodong tanpa sengaja, perasaan aneh menghampirinya. Rasanya seperti keluarga yang terdiri dari 3 orang sedang duduk bersama untuk sarapan.
Keluarga Lin menikmati sarapan pagi yang lezat, baik makanan Cina maupun Barat. Tang Tang, apa yang kamu inginkan? Lin Momo bertanya dengan lembut kepada putrinya. Mama akan membantumu mengambil makanan. Melihat makanan di atas meja, Tang Tang mengernyitkan hidungnya dan menjawab, aku tidak mau makan, Mama. Tidak, itu tidak baik untuk kesehatanmu, jika kesehatanmu tidak baik, kamu akan rentan terhadap penyakit, kata Lin Momo, sambil mengisi semangkuk bubur dengan telur yang diawetkan dan daging cincang. Tang Tang, makanlah bubur, bubur untuk sarapan baik untuk perutmu. Sambil menatap bubur di mangkuk, gadis kecil itu melambaikan tangannya untuk menolak. Tidak, tidak, Mama, aku tidak mau makan apapun. Tidak, kamu tidak boleh melewatkan sarapan, kamu harus sarapan, atau Mama akan marah. Lin Momo mengancamnya sambil memasang wajah marah. Nona Lin, Tang Tang baru saja demam, dan wajar saja jika dia tidak nafsu makan, jelas Qin Haodong. Baiklah, biar aku yang memasak bubur untuk Tang Tang, dia pasti suka. Lin Ziyuan segera berkata, Dr. Qin, bagaimana kami bisa membiarkan Anda melakukan hal seperti itu, Anda adalah tamu terhormat. Tidak apa-apa, Tang Tang baru saja sembuh dari sakit, tidak apa-apa kalau aku memasak sesuatu yang lezat untuknya. Qin Haodong menatap gadis kecil itu dengan ramah. Mendengar percakapan itu, Zhang Dafu yang sedang melayani di meja, maju ke depan dan berkata, Dr. Qin, bagaimana kalau Anda menjelaskan cara memasaknya kepada saya dan saya akan melakukannya? Tidak, aku akan melakukannya, kau tidak bisa melakukan itu, kata Qin Haodong sambil bangkit dari tempat duduknya. Bagus, bagus, aku ingin makan makanan lezat yang dimasak oleh dokter sihir. Gadis kecil itu bertepuk tangan dengan gembira lagi. Zhang Dafu sedikit kesal. Menurutnya, itu meremehkan masakannya. Dr. Qin, kemampuan medis Anda memang luar biasa, tapi kalau bicara soal memasak, kemampuan memasak Anda tidak sebaik saya. Ia berada dalam posisi yang patut dibanggakan. Kakeknya adalah koki kekaisaran di masa lampau, dan ayahnya telah menyelenggarakan jamuan makan kenegaraan untuk para pejabat senior Tiongkok. Ia sendiri adalah koki papan atas yang terkenal di kota Jiangnan, dan keluarga Lin menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya menjadi juru masak mereka. Tidak peduli apa yang dia katakan, Qin Haodong tertawa dan berkata, mungkin Tang Tang menyukai masakanku. Ya, aku ingin makan makanan lezat yang dimasak oleh dokter sihir. Gadis kecil itu segera keluar mendukung Qin Haodong. Baiklah, terima kasih, Dr. Qin. Lin Ziyuan setuju sebelum menoleh ke Zhang Dafu dan berkata, bawa Dr. Qin ke dapur. Menurutnya, sekarang Qin Haodong sedang ingin memasak, biarkan saja dia memasak sesuka hatinya. Mungkin dia akan membuang-buang bahan, tetapi keluarga Lin cukup kaya sehingga mereka tidak mempermasalahkannya. Baiklah, silakan lewat sini, Dr. Qin. Sekarang setelah tuan rumah setuju, Zhang Dafu hanya bisa mendengarkan. Namun, dia mengira Qin Haodong sedang mengajari ikan berenang. Dokter sihir, biarkan aku membantumu. Gadis kecil itu berseru sambil turun dari kursi dan menggenggam salah satu jari Qin Haodong. Lalu mereka masuk ke dapur bersama. Bab 9 menangis karena bubur lezat. Dr. Qin, apa yang akan Anda masak? Tanya Zhang Dafu dengan antusias saat mereka sampai di dapur. Tang Tang baru saja pulih dari penyakitnya, sebaiknya dia makan makanan ringan, aku akan membuatkannya bubur saja, jawab Qin Haodong. Apakah ada bahan untuk membuat bubur beras 8 harta? Ya, tapi buburnya masih mentah dan belum direndam, tidak cocok untuk langsung dimasak. Zhang Dafu diam-diam membenci Qin Haodong, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk memasak bubur beras 8 harta, bahan-bahannya harus direndam setidaknya 4 jam sebelumnya. Dia ingin memasak bubur beras 8 harta secara langsung, rupanya, dia orang awam. Tidak usah dipikirkan, berikan saja bahan-bahannya. Qin Haodong bersikeras. Zhang Dafu tidak bisa menolak. Jadi dia mengambil semangkuk kecil bahan-bahan dan membawanya ke Qin Haodong. Qin Haodong melihat mangkuk itu dan berkata, itu terlalu sedikit, aku yakin Tang Tang bukan satu-satunya yang akan makan nanti, ambillah lebih banyak lagi. Zhang Dafu agak terdiam. Sejak ia menjadi juru masak keluarga ini, keluarga Lin menjadi sangat pemilih dan pemilih soal makanan. Makanan biasa sama sekali tidak bisa menggugah selera makan mereka. Bagaimana mungkin mereka mau makan bubur beras 8 harta yang biasa? Namun, dia hanya akan mendengarkan Qin Haodong. Lagi pula, bukan dia yang akan kehilangan muka. Dengan gagasan ini dalam benaknya, ia mengambil semangkuk besar bahan-bahan. Setelah mencuci bahan-bahan, Qin Haodong mulai memasak bubur. Tentu saja, dia tahu bahwa bahan-bahan biasanya perlu direndam selama beberapa jam sebelum memasak bubur, tetapi dia, Kaisar Kayu Hijau, tidak perlu melakukan itu. Ia terlahir dengan konstitusi kayu dari 5 elemen, dan kultivasinya termasuk dalam elemen kayu tertinggi, sehingga ia dapat memanipulasi tanaman dengan mudah. Biji-bijian di tangannya melepaskan semua nilainya.
10 menit kemudian, aroma makanan yang kuat memenuhi dapur. Wah, baunya harum sekali, Dokter Sihir, buburmu baunya enak sekali, kapan aku bisa memakannya? Gadis kecil itu berdiri di sampingnya, menatap bubur yang mendidih di dalam panci dan tidak dapat menahan diri untuk menelannya. Kemudian dia memasukkan jari putih kecilnya ke dalam mulutnya, seperti seorang pecinta kuliner. Tang, itu tidak sehat, kata Qin Haodong sambil mengeluarkan jari gadis kecil itu dari mulutnya. Tapi Dokter Sihir, aku benar-benar ingin makan bubur sekarang. Tunggu sebentar, sekarang sudah tidak apa-apa. Ucap Qin Haodong sambil mematikan api kompor, lalu menurunkan panci bubur. Zhang Dafo menyaksikan dari pinggir lapangan. Ketika mencium bau bubur, dia terkejut, bertanya-tanya bagaimana Qin Haodong memasak bubur itu sehingga baunya bisa begitu harum. Melihat Qin Haodong menurunkan panci bubur, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan, Dokter Qin, biji-bijian yang direndam harus direbus selama sekitar setengah jam untuk dimakan, bubur baru dimasak selama 10 menit, apakah belum waktunya? Tidak apa-apa, cara memasakku unik dan buburnya sudah siap, jawab Qin Haodong sambil memegang panci di satu tangan dan gadis kecil di tangan lainnya. Ayo, buburnya sudah siap. Ya, bubur lezatnya akhirnya siap. Tang gembira sekali bisa kembali ke meja makan bersama Qin Haodong. Kedua matanya yang besar dan imut terus menatap panci bubur, tak pernah beranjak. Karena sopan santun, Lin Ziyuan dan Lin Momo duduk di meja dan menunggu Qin Haodong tanpa menggerakkan sumpit. Wajah mereka berbinar karena terkejut saat melihat Qin Haodong kembali begitu cepat, dengan sepanci bubur harum di tangannya. Dokter Sihir, ayo, Tang tidak sabar, kata gadis kecil itu sambil menelan ludah. Tunggu sebentar, sekarang sudah tidak apa-apa. Qin Haodong kemudian mengisi semangkuk bubur beras 8 harta, mengaduknya dengan sendok dan menyemprotkan sedikit energi kehidupan dingin di tangannya untuk mendinginkannya. Segera semangkuk bubur dengan suhu yang tepat dibawa ke Tang. Dia memasukkan sesendok bubur beras 8 harta ke mulut gadis kecil itu dan bertanya, bagaimana? Namun, Tang tidak menjawabnya. Dia mengambil sendok dari tangan Qin Haodong dan melahapnya dengan cepat. Semua orang terhibur melihat betapa cantiknya penampilannya. Setelah tertawa, Lin Momo merasa sedikit penasaran, apakah bubur orang ini benar-benar seenak itu? Anda tahu, Tang adalah harta keluarga. Dia telah makan semua jenis makanan lezat dan sangat pemilih soal makanan. Lin Momo belum pernah melihatnya suka makan sesuatu sebanyak itu. Merasakan kebingungan Lin Momo, Qin Haodong mengisi 2 mangkuk bubur lagi dan meletakkannya di depan Lin Ziyuan dan Lin Momo. Cobalah. Lin Momo pertama-tama mengambil sendok dan memakannya dengan gaya yang anggun. Kemudian dia menyendok bubur secepat yang dilakukan gadis kecil itu, seolah-olah dia sedang bersaing dengan yang lain. Saat ini, dia sama sekali bukan wanita cantik yang dingin. Melihat kedua wanita cantik itu bertingkah seperti 2 orang pecinta kuliner, Lin Ziyuan tidak dapat menahan rasa jijiknya terhadap mereka. Kami adalah keluarga kaya, dan kami telah makan semua jenis makanan lezat, itu hanya semangkuk bubur, bagaimana Anda bisa bersikap seperti ini? Sambil berpikir, ia pun mengambil sendok. Saat suapan pertama bubur masuk ke mulutnya, matanya tiba-tiba terbelalak dan ia mulai melahapnya. Tak lama kemudian buburnya pun habis. Ya ampun, rasanya sangat lezat, aku belum pernah makan bubur seenak ini sebelumnya, seru Lin Ziyuan. Dokter Qin, Anda juru masak yang hebat, bolehkah aku minta semangkuk bubur lagi? Qin Haodong tersenyum dan mengisi mangkuk Lin Ziyuan. Sementara itu, Lin Momo juga menghabiskan buburnya. Meskipun pipinya memerah karena malu, dia tetap menyerahkan mangkuk itu kepada Qin Haodong. Qin Haodong juga mengisi mangkuknya dengan bubur. Pada saat ini, gadis kecil itu menjadi cemas. Sisakan bubur untukku, Dokter Sihir, sisakan bubur untukku, katanya sambil makan. Qin Haodong menepuk-nepuk kepala kecilnya dengan sayang dan berkata, jangan khawatir, masih ada lagi. Dokter Qin, bolehkah saya mencicipinya? Qin Haodong menoleh ke belakang. Itu adalah Zhang Dafo, sang koki. Zhang Dafo penuh rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihat keluarga Lin makan dengan mengabaikan citra mereka. Jika bukan karena Lin Ziyuan yang seorang miliarder, dia akan benar-benar mengira dia adalah orang yang menjebak Qin Haodong. Itu hanya semangkuk bubur beras 8 harta. Bukankah kamu terlalu berlebihan, tanyanya. Pada saat yang sama, dia penasaran untuk mencicipi bubur buatan Qin Haodong. Baiklah, selamat datang untuk memberi saran. Qin Haodong berkata dan memberi Zhang Dafo semangkuk bubur. Zhang Dafo memasukkan sesendok bubur ke dalam mulutnya dan segera merasakan aroma kuat menusuk indera perasa, 1000 kali lebih kuat dari apa yang baru saja terciumnya. Ini adalah wangi lembut dari lengkeng kering, ini adalah wangi kurma yang kuat, ini adalah biji salak yang manis. Dia mengunyah perlahan, menikmati kepuasan yang diberikan bubur 8 harta karun itu pada indera perasanya.
Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa keluarga Lin begitu terobsesi dengan bubur ini. Bubur beras 8 harta karun yang dimasak oleh Qin Haodong sungguh luar biasa. Tanpa sadar, Zhang Dafu merasakan air mata panas di pipinya. Ya, dia memang menangis, karena bubur yang lezat itu. Lin Ziyuan melirik Zhang Dafu dengan pandangan meremehkan. Kamu seorang koki, bagaimana kamu bisa menangis hanya karena semangkuk bubur yang lezat, sungguh memalukan. Memikirkan hal ini, tangannya tidak berhenti. Segera dia membawa mangkuk kosong itu kembali ke Qin Haodong. Zhang Dafu pun segera menghabiskan buburnya. Meskipun ia ingin makan semangkuk bubur lagi, sebagai juru masak, ia tidak bisa berebut makanan dengan tuan rumah, jadi ia hanya bisa dengan enggan menaruh mangkuk itu di atas meja. Dia tidak tahu bagaimana Qin Haodong bisa membuat bubur beras 8 harta karun yang lezat. Dia menyaksikan seluruh proses memasak dan tidak melihatnya menggunakan teknik khusus apapun. Sambil menekan keraguannya, dia berkata kepada Qin Haodong, Dr. Qin, saya telah memakan semua jenis makanan lezat dalam hidup saya, tetapi saya belum pernah mencicipi bubur seenak ini sebelumnya. Saya terkesan dengan masakan Anda, saya minta maaf atas apa yang saya katakan. Dia sekarang yakin dengan masakan Qin Haodong. Tadi dia bilang masakan Qin Haodong tidak sebagus masakannya. Sekarang dia tahu kalau dia terlalu percaya diri dengan masakannya sendiri. Zhang Dafu kemudian membungkuk meminta maaf kepada Qin Haodong dan melanjutkan, Dr. Qin, saya pikir Anda lebih berbakat dalam memasak, jika Anda mau, saya dapat merekomendasikan Anda ke ibu kota sekarang juga, dengan keterampilan Anda pasti akan menjadi koki terbaik di Tiongkok, bahkan koki kekaisaran. Setelah itu, dia menatap Qin Haodong dengan penuh harap. Namun, Qin Haodong hanya tersenyum. Bagaimana mungkin dia, kaisar kayu hijau, menjadi seorang juru masak? Hanya kerabatnya yang berhak atas makanannya. Terima kasih, Chef Zhang, tapi saya lebih suka menjadi dokter. Tapi, Dr. Qin, tolong pertimbangkan lagi, sungguh disayangkan jika tidak menjadi koki dengan bakat sepertimu. Zhang Dafu melanjutkan dengan persuasif. Tidak perlu dipikirkan, aku hanya membuat sesuatu untuk dimakan Tang-Tang, aku tidak tertarik menjadi juru masak. Sedikit kekecewaan muncul di wajah Zhang Dafu, dan dia berkata cepat, Dr. Qin, karena Anda tidak ingin menjadi juru masak, bisakah Anda mengajari saya cara memasak, saya bersedia memuja Anda sebagai guru saya. Qin Haodong melambaikan tangan dan berkata, kamu tidak bisa mempelajari masakanku. Bukan karena keterampilan memasaknya tidak bisa diwariskan, tetapi Zhang Dafu benar-benar tidak bisa mempelajarinya. Dia, Kaisar Kayu Hijau, adalah satu-satunya orang di dunia yang bisa menggunakannya. Dengan baik, kekecewaan di wajah Zhang Dafu semakin bertambah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia mundur ke samping tanpa suara. Dr. Qin, apakah masih ada bubur yang tersisa? Lin Ziyuan bertanya sambil mengangkat mangkuknya lagi. Tidak lagi, Tuan Lin. Jawab Qin Haodong. Dia sengaja memasak buburnya terlalu lama, tetapi dia tidak menyangka buburnya akan habis secepat itu. Lin Ziyuan tersipu saat menyadari Qin Haodong belum makan. Pada saat ini, gadis kecil itu menepuk perutnya yang bulat dan berkata, Dokter Sihir, bubur Anda sangat lezat, saya ingin lebih. Kamu baru saja sembuh dari penyakitmu, kamu tidak boleh makan terlalu banyak sekaligus, aku akan melakukannya untukmu lain waktu, kata Qin Haodong. Baiklah kalau begitu, kata gadis kecil itu patuh. Dokter Sihir, bisakah Anda mengirim saya ke taman kanak-kanak? Tidak hari ini, aku ada urusan nanti, aku akan mengantarmu ke taman kanak-kanak besok, oke. Qin Haodong memang ada urusan. Lin Momo telah setuju untuk membiarkannya menjadi ayah angkat Tang-Tang. Ketika putrinya menelepon ayahnya untuk pertama kalinya, dia harus memberinya hadiah. Itulah sebabnya dia tidak menyebutkannya pagi ini. Dia akan keluar untuk membeli hadiah untuk Tang-Tang. Baiklah, Dr. Magic, tepati janjimu, ayo bersumpah dengan jari kelingking. Kata gadis kecil itu sambil menjulurkan jari kelingkingnya yang putih dan mengaitkannya dengan jari Qin Haodong. Setelah sarapan, Lin Momo membawa Tang-Tang ke taman kanak-kanak, dan Qin Haodong meninggalkan keluarga Lin. Demam Tang-Tang mengingatkannya bahwa anak kecil itu lemah dan mudah sakit. Cara terbaik untuk mengubah situasi ini adalah dengan membentuk anak itu secara menyeluruh. Jadi, ia memutuskan untuk memberi Tang-Tang pil pembersih sumsum tulang. Memurnikan pil pembersih sumsum tulang adalah hal yang mudah baginya. Yang harus ia lakukan sekarang adalah mengumpulkan ramuan-ramuan itu. Setelah meninggalkan keluarga Lin, ia datang ke pasar obat-obatan yang terletak di pinggiran barat kota Jiangnan. Bab 10 gratis. Pasar itu sangat besar. Ada kios-kios kecil sepanjang hampir 2 km di pintu masuk. Di belakang mereka ada pasar grosir obat-obatan yang besar. Di pasar grosir terdapat pedagang grosir bahan obat dalam skala besar yang memiliki kualitas tinggi, sehingga harganya tentu saja lebih tinggi. Kios-kios di luar menjual bahan-bahan obat yang dipetik dari pegunungan oleh petani obat di sekitar.
Harganya relatif lebih murah, tetapi karena bahan-bahan yang baik dan buruk dicampur, mudah untuk mendapatkan obat-obatan palsu. Qin Haodong tidak perlu khawatir tentang hal ini. Sebagai seorang praktisi, dia sangat peka terhadap ki spiritual. Dia dapat membedakan keaslian dan tahun pembuatan bahan obat hanya dengan sekali pandang. Dua obat terpenting untuk pembuatan pil pembersih sumsum adalah Polygonum multiflorum dan ginseng yang berusia ratusan tahun. Ia berjalan perlahan di sepanjang kios-kios di luar dan masih tidak mendapatkan apapun setelah berjalan setengah jalan. Lagi pula, tumbuhan liar di era ini terlalu sedikit, apalagi tumbuhan berharga yang berusia ratusan tahun. Kios-kios yang tersebar itu sudah hampir berakhir. Tiba-tiba, mata Qin Haodong tertuju pada Polygonum multiflorum yang sudah berusia ratusan tahun di sebuah kios. Pemilik kios adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun, yang tampak sangat berbeda di antara banyak pedagang lainnya. Saat itu adalah pertengahan musim panas di Jiangnan. Pedagang lainnya mengenakan pakaian yang sangat minim, bahkan ada yang hanya mengenakan pakaian terbuka sampai ke pinggang, tetapi ia mengenakan pakaian panjang dan celana panjang dengan seluruh tubuhnya tertutup seolah-olah ia takut masuk angin. Meski begitu, pria parubaya itu masih tampak pucat dan lelah. "Berapa harganya ini?" tanya Qin Haodong sambil menunjuk Polygonum multiflorum berusia 100 tahun di kaki penjual. Penjual itu menjadi bersemangat saat bisnis datang ke pintu. Dia membuka mata kecilnya dan berkata, "Polygonum multiflorum ini sudah tua, harganya 20.000 yuan." 20.000. Qin Haodong terkejut dan berkata, "Bukankah itu agak terlalu mahal?" Sebenarnya, dia hanya terkejut karena harganya terlalu rendah. Menurut kondisi pasar normal, harga Polygonum multiflorum yang berusia ratusan tahun seharusnya setidaknya lebih dari 100.000 yuan. Tampaknya penjual hanya tahu bahwa Polygonum multiflorum sudah tua, tetapi dia tidak tahu bahwa usianya telah mencapai 100 tahun. Penjual berkata, "Ini adalah Polygonum multiflorum liar murni, saya menggalinya dari gunung terpencil, tanaman ini telah tumbuh selama setidaknya 40 atau 50 tahun, 20.000 yuan tidaklah mahal sama sekali." Benar saja, penjual tidak tahu nilai dari Polygonum multiflorum ini. Sebagai pemuda modern dengan 4 kualitas cita-cita, moral, bakat, dan disiplin diri, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan tawaran terbaik tanpa kehilangan uang tambahan. Qin Haodong berkata, "Penampilan Polygonum multiflorum ini tidak bagus, sepertinya sudah lama dipajang, umumnya, orang tidak akan membelinya, jadi, saya akan membayar 10.000 yuan untuk itu, tidak lebih." Penjual ragu sejenak. Polygonum multiflorum ini tidak laku meskipun sudah tua. Sudah lebih dari sebulan, bunga ini tidak laku terjual. "Baiklah, 10.000 yuan." Penjual akhirnya memutuskan. Lagi pula, sulit bagi pedagang eceran untuk menjual bahan obat-obatan kelas atas sementara semua orang kaya harus pergi ke pasar grosir untuk menghindari mendapatkan barang palsu. Qin Haodong gembira karena berhasil memperoleh satu bahan utama untuk resepnya. Dia mengambil bahan obat dan merogoh sakunya. Ekspresinya langsung menjadi canggung saat dia mengeluarkan hanya satu koin. Barulah ia menyadari bahwa ia bukan lagi kaisar kayu hijau dari dunia kultivasi dengan uang yang tak terhitung jumlahnya. Koin 1 yuan ini adalah satu-satunya harta yang tersisa dari kehidupan sebelumnya. "Ada apa?" Melihat dia terlihat aneh, si penjual bertanya. Bisakah kamu menjualnya kepadaku seharga 1 yuan?" Qin Haodong bertanya sambil mengangkat koin di tangannya. Melihat koin di tangannya, pedagang itu hampir terjatuh ke tanah. Dia pernah melihat orang pelit tetapi belum pernah melihat orang sepelit dia. "Apa kau gila, menghabiskan 1 yuan untuk bahan obat yang harganya 10.000 yuan? Aku rasa kau di sini bukan untuk membeli obat, kau hanya ingin membuat masalah, pergi sana, atau aku akan memanggil polisi." Dia segera mengambil Polygonum multiflorum dari tangan Qin Haodong. "Saya tidak punya uang, tapi saya pikir Anda harus menjualnya kepada saya." Qin Haodong memandang penjual itu dan berkata, "Apakah kamu sudah bangun?" Pemilik kios itu melotot ke arah Qin Haodong. "Polygonum multiflorum tua ini harganya setidaknya 10.000 yuan, sekarang kamu ingin membelinya dengan 1 yuan, kamu pasti sedang sakit jiwa. Cepat pulang dan minum obat, jangan keluar rumah tanpa minum obat di kemudian hari." Qin Haodong berkata dengan lemah, "Aku tidak sakit, tapi kamu yang sakit." "Kamu sakit, semua keluargamu sakit." Penjual itu sangat marah. "Jangan marah, aku benar-benar ingin membeli Polygonum multiflorum ini," kata Qin Haodong dengan suara tenang. "Meskipun aku tidak punya uang, aku bukan pembuat onar, percaya atau tidak, kamu akan bersedia menjualnya kepadaku dan bahkan memberikannya kepadaku secara gratis." "Bebas, apakah kamu berbicara dalam mimpimu?" Si penjual tertawa dengan amarah yang tertinggal, menatap Qin Haodong seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang sakit mental. Orang ini pasti cacat mental, kalau tidak, orang normal tidak akan pernah membeli barang tanpa uang dan bermimpi mendapatkan barang secara gratis. "Aku tidak marah, mengapa aku harus memberikannya secara gratis?" pikir si penjual.
Qin Haodong menatap penjual itu dengan wajah jenaka dan berkata, apakah Anda takut kedinginan dan sering pegal-pegal di pinggang dan lutut akhir-akhir ini? Penjual itu tertegun sejenak, tetapi kemudian ia pikir tidak mengherankan saat mengetahui bahwa ia takut dingin karena ia mengenakan pakaian paling banyak di seluruh pasar bahan obat-obatan. Namun, ia terkejut dengan apa yang diucapkan pemuda itu selanjutnya. Kalau tidak salah, kamu sudah mengalami gejala ini selama sekitar 2 bulan, gejala umumnya adalah menggigil, nyeri pinggang dan lutut, serta kelemahan anggota badan, ini gejala sekunder, yang terpenting, adikmu belum bekerja akhir-akhir ini, kan? Penjualnya benar-benar terkejut. Gejala fisiknya bisa ditebak, tetapi periode 2 bulan itu jelas sulit ditebak. Mengenai masalah, adik kecil, orang lain tidak mengetahuinya kecuali dirinya dan istrinya. Pria muda itu pasti tidak biasa. Bagaimana kau tahu itu? Tanyanya heran. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok, tentu saja, saya bisa melihatnya, kata Qin Haodong samar-samar. Saya juga melihat bahwa Anda pergi ke tempat yang sangat dingin sebelum Anda jatuh sakit. Sejak saat itu, Anda menderita penyakit ini, bukan? Ekspresi pedagang itu lebih muram. Orang-orang seperti dia sering berkeliaran dan pergi kemana-mana, tidak peduli gunung tinggi atau rawa-rawa luas. Suatu hari, ia pergi ke sebuah lembah kecil yang sangat aneh. Jelas bahwa musim dingin telah berlalu, tetapi di sana sangat dingin. Meskipun ia memetik ramuan obat dan segera mengambilnya, ia terkena penyakit aneh ini sejak saat itu. Ia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Bagaimana pemuda itu tahu tentang itu? Baiklah, apakah aku salah? Qin Haodong tahu bahwa dia benar dari ekspresi si penjual. Dengan wajah kasihan, dia berkata, aku tidak akan mengambil bahan obat ini jika aku salah. Tetapi kamu akan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk menyembuhkan penyakitmu jika aku pergi. Kamu mungkin harus pergi ke istana untuk melayani kaisar, tetapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Jangan pergi, sobat, jangan pergi. Mendengar bahwa penyakitnya dapat disembuhkan, si pedagang memegang Qin Haodong dan bertanya dengan penuh semangat, sobat, apakah kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku? Bagi seorang lelaki, tidak ada yang lebih tragis daripada hancurnya adik kecilnya. Setelah memperoleh sejumlah uang dengan memetik obat-obatan selama bertahun-tahun, ia baru saja menikahi seorang istri yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Mereka bahagia dan harmonis dalam kehidupan mereka sebelum keadaan berubah sejak saat itu. Istrinya bertengkar dengannya setiap beberapa hari. Ia menghadapi perceraian atau diselingkuhi. Dia juga minum banyak obat dan baru-baru ini menemui banyak dokter tetapi tidak berhasil. Beberapa orang bahkan menyarankannya untuk memotongnya saja. Tanpa diduga, hari ini ia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pelanggan muda yang tidak hanya bercerita tentang gejala-gejalanya tetapi juga mengatakan bahwa ia dapat mengobatinya. Ia hampir tidak percaya apa yang telah terjadi. Qin Haodong berkata, saya hanya mengobati orang-orang yang memiliki hubungan takdir dengan saya. Saya tidak akan memaksa Anda, apakah Anda percaya atau tidak, tetapi saya pasti punya cara untuk mengobati karena saya bisa mengetahui penyakit Anda. Aku percaya padamu, aku percaya padamu. Si penjual memegang lengan Qin Haodong seolah-olah sedang memegang sedotan penyelamat, dan berkata, sobat, asalkan kamu bisa menyembuhkan penyakitku, apalagi Polygonum multiflorum ini, semua bahan obat di sini untukmu. Titik. Qin Haodong melihat ke arah penjual dan berkata, jika saya tidak salah, tempat yang Anda kunjungi sangat kumuh, di mana, Yingqi, terlalu kuat, untungnya Anda hanya tinggal di sana sebentar, jika Anda tinggal sedikit lebih lama, Anda mungkin akan kehilangan nyawa, namun, ginjal Anda telah rusak parah, saya khawatir Anda hanya punya waktu 2 tahun untuk hidup jika tidak dirawat tepat waktu. Lalu apa yang harus kita lakukan, sobat? Kau harus menyelamatkanku, aku bisa menghabiskan uang sebanyak yang kau mau, uraian terperinci Qin Haodong membuat wajahnya semakin pucat karena ketakutan. Jangan gugup, selama penyebabnya ditemukan, penyakitnya masih mudah diobati. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan kantung jarum dari sakunya, biarkan aku menusukmu dan penyakitmu akan sembuh. Benarkah? Tanya si penjual ragu. Toh, penyakitnya belum sembuh juga meski sudah berobat ke banyak dokter ternama dan menghabiskan banyak uang. Kamu akan tahu itu benar atau salah hanya jika kamu mencobanya, aku tidak meminta uang kepadamu. Qin Haodong hanya bersabar demi Polygonum multiflorum. Kalau tidak, dia akan berbalik dan pergi sesuai dengan temperamennya sebagai kaisar kayu hijau. Penjual itu berpikir sejenak. Masuk akal karena Polygonum multiflorum masih di tangannya, dan tidak banyak kerugian kecuali ia akan tertusuk jarum. Namun begitu sembuh, ia akan hidup bahagia selama sisa hidupnya. Setelah berpikir, dia berkata, baiklah, saya ingin mencobanya. Qin Haodong meminta penjual itu untuk berbalik dan menusukkan 2 jarum perak ke titik akupuntur sensunya di kedua sisi. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan oleh orang lain, tetapi sangat mudah bagi Qin Haodong. Hanya dengan menambah, Yangqi, ginjal yang hilang saja sudah cukup.
Si pedagang merasakan hawa dingin di punggungnya, dengan dua kepulan asap panas mengepul dalam dirinya, diikuti rasa hangat yang telah lama hilang, menjalar ke seluruh tubuhnya, mengusir napas dingin yang telah mengganggunya berhari-hari. Setelah beberapa saat, Qin Haodong mengeluarkan jarum perak dan bertanya, "Bagaimana perasaanmu?" "Saya sembuh, saya benar-benar sembuh." Si penjual begitu gembira hingga hampir melompat. Meskipun belum melakukan pemeriksaan apapun, dia tetap kuat. Yang terpenting adalah, adiknya, itu kembali bekerja. Semua ini membuktikan bahwa pemuda itu tidak menipunya. "Terima kasih, sobat, obat-obatan ini milikmu." Mata si penjual berbinar gembira, dan dia hampir berlutut di hadapan Qin Haodong.